Halo kelas 7, hari ini kita akan membahas tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi: 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dan jenis yang lain. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 4. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Carolus Linnaeus merupakan bapak pelopor taksonomi. Adapun tingkatan takson, yang paling atas itu kingdom, kemudian filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Filum di sini untuk hewan, sedangkan divisi untuk tumbuhan. Jadi kalau tingkatan takson khusus untuk tumbuhan yaitu kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Sementara tingkatan takson untuk hewan yaitu kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Semakin ke atas, maka semakin banyak anggotanya dan semakin sedikit kesamaan cirinya. Sedangkan semakin ke bawah, maka semakin sedikit anggotanya dan semakin banyak kesamaan ciri. Makhluk hidup diklasifikasikan berdasarkan 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, tumbuhan, dan hewan. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang Monera. Monera adalah makhluk hidup tingkat rendah yang bersifat mikroskopis, artinya berukuran sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ciri-ciri Monera yaitu bersel satu atau nama lainnya uniseluler, tidak memiliki membran inti atau disebut juga prokariotik dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Contoh dari Monera adalah bakteri dan alga biru. Bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Bakteri yang menguntungkan adalah Escherichia coli untuk memproduksi vitamin K, dan bakteri yang merugikan yaitu Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC menyerang paru-paru. Oke, yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang protista. Protista adalah makhluk hidup tingkat rendah yang memiliki dua sifat, yaitu mikroskopis dan makroskopis. Mikroskopis artinya makhluk hidup kecil yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop, sedangkan makroskopis artinya berukuran besar. Ciri-ciri protista yaitu bersel satu atau uniselular, memiliki membran inti atau eukariotik, dan mampu berkembang biak. Protista mirip hewan, nama lainnya protozoa, contohnya amuba dan paramecium. Protista mirip tumbuhan, contohnya itu chlorella dan spirogyra. Protista mirip jamur, contohnya Phytophthora dan Pythium. Oke, sekarang kita akan membahas kingdom yang ketiga, yaitu jamur atau fungi. Kelompok jamur atau fungi merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanannya dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati atau dinamakan sporofit. Jamur tidak berklorofil, memiliki spora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur hidupnya di tempat yang lembab. Dan parasit. Arti parasit adalah organisme yang hidup dan mengisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa saling bersambungan membentuk miselium. Pada umumnya, jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporanium. Nah, berikut ini merupakan makhluk hidup yang termasuk kelompok jamur. Jamur dibagi menjadi 6 filum, yaitu Chytridiomycota, Zygomycotina, Glomeromycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Kingdom yang keempat adalah kingdom Plantae atau tumbuhan. Kelompok ini mampu berfotosintesis karena adanya klorofil di dalam kloroplasnya. Klorofil ini mampu memanfaatkan cahaya matahari untuk membuat makanan. Sel-sel tumbuhan mempunyai dinding sel yang terbuat dari bahan selulosa atau sejenis karbohidrat. Oleh karena itu, tumbuhan biasanya bersifat kaku dan tidak mudah patah. Kingdom Plantae dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh atau tidak mempunyai xilem dan phloem, dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan lumut, sedangkan tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji termasuk tumbuhan berpembuluh.
Akan membahas tentang tumbuhan lumut atau Bryophyta. Kelompok tumbuhan lumut atau Bryophyta ciri-cirinya adalah tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Ciri lainnya adalah ukurannya kecil dan jarang mencapai 15 cm, berbentuk pipih seperti pita dan ada juga yang berbentuk seperti batang dan daun kecil. Dan dinding sel tersusun atas selulosa. Lumut dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan bentuk gametofit dan sporofitnya, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Kita akan membahas tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang mempunyai daun, batang, dan akar sejati akan tetapi tidak memiliki bunga. Ciri khasnya adalah daun mudanya menggulung, kemudian di permukaan bagian bawah daun dewasa terdapat bintik-bintik coklat kehitaman yang disebut sorus. Di dalamnya terdapat kotak spora atau sporangium yang berisi banyak spora. Tumbuhan paku dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Selanjutnya kita akan membahas tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Spermatophyta berasal dari bahasa Yunani yang artinya sperma, yaitu biji, dan phyton artinya tumbuhan. Jika digabungkan menjadi tumbuhan berbiji, biji merupakan salah satu alat berkembang biak yang dimiliki oleh tumbuhan. Di dalam biji terdapat calon individu baru yang biasa disebut lembaga. Pada umumnya, tumbuhan berbiji hidup di daratan, tapi ada juga yang hidup mengapung di atas permukaan air, seperti teratai. Tumbuhan berbiji juga termasuk tumbuhan yang bersifat fotoautotrof, yang memiliki kemampuan menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan biji dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok berdasarkan ada tidaknya penutup atau pelindung biji, sehingga tumbuhan biji dibagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperma dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperma. Selanjutnya, tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi tumbuhan biji berkeping 1 atau monokotil dan berkeping 2 atau dikotil. Kingdom yang kelima adalah kingdom Animalia atau hewan. Kingdom Animalia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Berdasarkan hal itu, hewan dapat dibagi menjadi kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata dan hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata. Hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata. Avertebrata adalah jenis hewan yang tidak mempunyai tulang belakang atau tulang punggung. Struktur pembuntu atau morfologi seperti sistem pernapasan, sistem peredaran darah pada hewan avertebrata biasanya lebih sederhana dibandingkan hewan vertebrata. Terdapat 5 kelompok makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelompok hewan avertebrata. Yang pertama, porifera atau hewan berpori. Porifera merupakan hewan yang memiliki pori-pori dengan bentuk tubuh seperti spons. Hewan jenis ini biasanya hidup di perairan, warna tubuhnya juga bermacam-macam, seperti merah, kuning, dan hijau. Kedua, Coelenterata atau hewan berongga. Coelenterata merupakan hewan berongga memiliki tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat. Bentuk tubuh Coelenterata ada yang berbentuk polip, yang melekat di tempat hidupnya, dan ada yang berbentuk medusa yang dapat bergerak aktif di dalam air, contohnya ubur-ubur, bunga karang, obelia, hidra, dan anemon. Ketiga, Vermes atau cacing. Vermes merupakan hewan yang bertubuh lunak, tak bercabang, dan tubuhnya simetris bilateral. Vermes dapat dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan bentuk tubuhnya, yaitu cacing pipih atau Platyhelminthes, cacing gilik atau Nemathelminthes, dan Annelida, tubuhnya yang berruas-ruas seperti cincin. Yang keempat, moluska atau hewan bertubuh lunak. Hewan ini memiliki tubuh yang lunak, banyak lendirnya dan terbungkus oleh mantel. Ada juga yang memiliki cangkang untuk menutup dan melindungi diri. Contohnya cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis. Yang kelima, antropoda atau hewan berbuku-buku. Hewan jenis ini bagian tubuhnya bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Tubuh antropoda diselubungi oleh zat kitin yang keras, mempunyai indera yang peka terhadap bau dan sentuhan, dan memiliki mata faset atau beribu-ribu mata kecil. Hewan bertulang belakang atau vertebrata. Hewan bertulang belakang atau vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Dari segi keragaman hewan vertebrata, lebih sedikit jenisnya dibanding hewan avertebrata. Tubuh hewan vertebrata dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor.
Hewan vertebrata dapat dibagi menjadi 5 kelompok antara lain 1 Pisces atau ikan, contohnya ikan mas, ikan pari, dan lain-lain. 2 Amphibia adalah hewan yang mampu hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air, contohnya katak. 3 Reptilia, hewan merayap, contohnya kura-kura, ular, dan buaya. 4 Aves atau unggas, tubuhnya tertutup bulu, contohnya burung merpati dan ayam. 5 Mamalia adalah hewan menyusui, hewan yang beranak dan memiliki kelenjar susu, contohnya sapi, kambing, kera, dan orang utan. Oke, materi untuk hari ini sampai di sini. Silakan kerjakan tugasnya. Sekian dan terima kasih.